Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 23, untuk menyampaikan sebuah materi dengan tema jarak titik api pada cermin dan lensa spherics. Semoga rekan-rekan sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam situasi pandemi saat ini dan proses kegiatan belajar mengajar masih dalam jangkauan daring. Sebelum menginjak ke materi, perkenalkan, kami dari kelompok 23 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Dini Salma Isnanife dengan NIM A4202000110. Perkenalkan, saya Muhammad Riza Andika dengan NIM A4202000112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Salautal Imani dari kelas 2C dengan NIM A4202000109. Perkenalkan, nama saya Pujiati, NIM A4202000114. Pengertian titik api. Titik api atau titik fokus adalah tempat berpotongannya berkas cahaya yang berasal dari sinar-sinar sejajar yang jatuh pada permukaan suatu lensa cekung atau cembung. Dalam hal ini, lensa cekung atau cermin cembung tidak dapat titik api yang mempunyai arti fisik karena bersifat maya atau virtual. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati sebuah cermin cekung atau cembung yang disinari dengan berkas sejajar, titik bayangan baik nyata maupun maya yang terbentuk saat itu adalah apa yang dinamakan titik apinya. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung biasanya berbentuk lingkaran, walaupun ada juga lensa cekung yang tidak berupa lingkaran. Lensa cekung seperti lensa cembung, umumnya terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias lebih besar daripada indeks bias udara. Lensa cekung sendiri mempunyai sifat menyebarkan cahaya, sehingga disebut sebagai lensa divergen. Ciri-ciri lensa cekung sendiri bisa dengan mudah dilihat dari bentuknya, yaitu mempunyai ciri-ciri tebal di bagian tepi dan tipis di bagian tengah. Pada gambar tersebut, cahaya yang melalui lensa cekung dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Sinar datang sejajar dikenakan pada lensa cekung. Sinar-sinar akan menyebar seolah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan memiliki nilai negatif. Lensa cembung merupakan lensa yang bagian tengahnya memiliki ketebalan lebih daripada bagian tepinya. Lensa cembung biasanya memiliki bentuk lingkaran dan terbuat dari kaca atau plastik, sehingga lensa memiliki indeks bias lebih besar daripada indeks udara. Sama dengan lensa cekung. Jenis-jenis lensa cembung ada 3, yaitu lensa cembung seperti yang terlihat pada gambar di atas, yaitu cembung ganda, cembung datar, dan menikus cembung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lensa. Ada 2 jenis lensa. Yang pertama yaitu convex lens, lensa cembung atau lensa positif. Yang kedua adalah lensa cekung atau lensa negatif. Untuk lensa positif, sinar-sinar utamanya. Yang pertama, sinar sejajar yang digambarkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar ini dibelokkan melalui titik fokus kedua dari lensa. Yang kedua, sinar pusat digambarkan melalui pusat lensa. Sinar ini tidak dibelokkan, disimpangkan, mula-mula lensa adalah sejajar pada titik ini. Sehingga sejajar sinar memancar pada arah sama tetapi sedikit bergeser karena lensa tipis dan dapat dibiaskan. Dan yang ketiga, sinar fokus digambarkan melalui titik fokus.
Pertama, sinar ini memancar sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan untuk lensa negatif, sinar-sinar utamanya adalah yang pertama, sinar sejajar digambarkan sejajar sumbu utama. Sinar ini menyebar dari lensa seolah-olah berasal dari titik fokus kedua. Yang kedua, sinar pusat digambarkan melalui pusat lensa. Sinar ini tidak dibelokkan. Dan yang ketiga, sinar fokus digambar menuju fokus pertama. Sinar ini memancar sejajar di sumbu utama. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang cermin. Cermin adalah permukaan yang memantulkan cahaya dalam satu arah dan tidak menyebarkannya secara luas ke banyak arah maupun menyerapnya. Ada berbagai macam jenis cermin. Yang pertama, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar memiliki bayangan bersifat nyata, tegak, dan berukuran sama dengan objeknya. Untuk penjelasan cermin cekung merupakan cermin yang berbentuk melengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya ini memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Bentuk cermin cekung berupa lengkungan yang teratur dan juga permukaannya yang melengkung ke dalam. Cermin cekung ini bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, sehingga bisa juga disebut sebagai cermin positif. Sedangkan cermin cembung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya ini melengkung keluar, dan juga cermin cembung ini bisa disebut sebagai cermin divergen, yaitu menyebarkan cahaya, dan juga bisa disebut sebagai cermin negatif. Selanjutnya adalah sinar istimewa cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang berbentuk rata dan juga tidak memiliki lengkung. Cermin datar ini banyak dipakai untuk komponen alat-alat seperti periskop dan juga peralatan lainnya. Cermin datar memiliki sifat maya, tegak, dan juga sama besar. Lalu ada sinar istimewa yang dimiliki oleh cermin cekung. Cermin cekung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utamanya. Dan juga yang ketiga, yang terakhir adalah sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Sinar-sinar istimewa cermin cembung. Pada cermin cembung terdapat sinar-sinar istimewa, diantaranya yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Sinar yang datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali dengan lintasan yang sama. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Bayangan pada cermin datar terbentuk karena adanya diagram sinar. Sinar yang mengenai permukaan cermin akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama besar dengan sudut datang. Bayangan pada cermin datar diperoleh dengan memperpanjang sinar-sinar pantul ke arah dalam cermin sehingga bertemu dalam satu titik yang disebut dengan titik perpotongan. Bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan ukurannya sama dengan objek. Pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cembung. Bayangan pada cermin cekung dan cembung dapat diperoleh melalui diagram sinar istimewa cermin. Pada cermin cekung, bayangan bergantung pada letak objek, sehingga bayangan akan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Misalnya, jika benda di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4, dan sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung, jika benda berada di depan cermin, maka akan selalu menghasilkan bayangan dengan sifat sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.